Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya bagi wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah, mitra jangan siar. Kita kembali lagi dengan pengajian ibadah maghrib ya bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang bertanya nanti tentang pembahasan kita di malam hari ini, entah itu terkait dengan tema atau di luar tema, tapi yang jelas kajian Islam ya untuk malam hari ini. Silakan aja di 08 dan di studio tepatnya di depan saya Gus Edward Abu Bakar sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Gus ya. Alhamdulillah Bun, sehat. Tapi kalau kita perhatiin ya jalanan semakin hari semakin macet ya. Untuk orang yang punya duit Bun. Oh gitu ya. Iya, karena mereka mengorbankan waktu dan bensinnya. Oh iya benar. Ya shopping dan lain sebagainya ya. Benar. Apalagi besok kan Libur panjang. ya. Iya, libur panjang. Libur panjang ya, cuti bersama. Wah luar biasa nih, bahagia banget deh untuk yang punya kantong atau dompet penuh ya. Betul. Kita juga bahagia ya Gus ya. Bahagia Ini selalu. kesehatan hari ini. Jangan suka begitu kata Gus. Apalagi kalau ada tiba-tiba yang ngajakin liburan gitu, bahagia banget saya. Bahagia banget ya. Ngajaknya sekeluarga ya. Iya. Ya baik Gus Edward, seperti biasanya Gus ada tema yang tentunya diangkat malam hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berkendara mudah-mudahan selamat sampai tujuan, berkah dunia akhirat. Di studio juga ada Bunda Fitri dan Bang Jerry, mudah-mudahan beliau dan keluarganya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala harapan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mitra El Gangga, hari ini pembahasan yang berjudul meluruskan niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu anhu qala, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa, yakni Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada yang artinya kebencian, ada pula yang berperang dengan tujuan pameran, menunjukkan pada orang-orang lain karena ingin berpamer. Manakah di antara semua yang termasuk dalam jihad fi sabilillah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dalam sabdanya, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah, yaitu agama Islam, itulah yang luhur, maka ia disebut jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, hadis tersebut dengan jelas menerangkan semua amal perbuatan itu hanya dapat dinilai baik jika baik pula niat yang terkandung dalam hati orang yang melakukannya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Amal kita tergantung niat kita. Kelakuan kita tergantung niat kita.
Baik kita sedekah tergantung niat kita. Kalau sedekahnya lillahi ta'ala, insya Allah menjadi amal yang baik. Akan tetapi ketika kita bersedekah karena ingin pamer, ingin sombong, maka naudzubillah itu bukan bukan perkara yang baik. Yang kedua, selain itu dijelaskan pula bahwa keutamaan yang nyata bagi orang-orang yang berjihad melawan musuh di medan perang itu semata-mata dikhususkan untuk mereka yang berjihad fisabilillah, yakni tiada maksud lain kecuali untuk meluhurkan kalimat Allah, yaitu agama Islam. Yang ketiga, dicela orang yang beramal karena dunia. Jadi ada orang yang dicela, orang yang sedang beramal dicela karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut berkaitan juga dengan Al-Quran. Yang pertama menjelaskan keikhlasan. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, khunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama untuknya, semata-mata berdiri lurus dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar-benar. Yang kedua, tingkatan ketakwaan seorang sebanding dengan diterimanya amal seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang korban itu, tetapi akan sampailah padanya ketakwaan dari engkau sekalian. Ini menunjukkan salah satu pengorbanan kita. Salah satunya ketika kita berakikah. Salah satunya kita mengkorbankan hewan untuk dilaksanakan menjadi ibadah. Biasanya setahun sekali di Idul Adha. Yang mana Allah mengatakan yang sampai itu bukan daging-daging dan darahnya. Akan tetapi yang sampainya yaitu adalah ketakwaan, karena manut akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah sehingga amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang lahir ataupun batin tidak lepas dari pengetahuan Allah. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari semua ini, amal kita baik, tetapi kalau niat kita tidak baik, maka amal kita menjadi tidak baik. Amal kita baik, niat kita baik, maka insya Allah baik. Bagaimana niat kita yang baik, amal kita yang baik ketika kita berniat semata-mata untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, dan segala amal yang kita lakukan juga semata-mata karena ingin beribadah kepada Allah, karena ingin dinilai dan mengharapkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya ketika kita beramal tersebut karena ingin ria, ingin sombong, apalagi mengecil-ngecilkan orang lain, maka ini adalah amal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah mengatakan dalam hadisnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fi sabilillah,
Jihad fisabilillah yang dimaksud adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala apapun amal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, atur nuhun Gus tentang uraian terkait dengan tema malam hari ini, yaitu meluruskan niat ya. Nah, tanpa terasa kita sudah akan menjelang hari raya Idul Adha ya Gus ya. Ini ada kaitannya dengan niat, karena di hari raya Idul Adha biasanya banyak sekali muslim atau muslimah yang punya mentality lebih untuk berkurban. Namun kita tahu ya Gus bahwa niat sangat penting dalam melaksanakan amal ibadah ya. Karena itu setiap muslim dan muslimah harus senantiasa memperbaiki niat. Lalu berkaitan dengan niat kurban ini, misalnya bagaimana agar niat kurban kita lurus hingga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada intrik yang tadi katanya ria. Nah, bagaimana itu? Kalau niat kita berkurban, melaksanakan ibadah kurban, biasa kita laksanakan setahun sekali, baik jenisnya yang kecil kambing ataupun yang besar sapi, kerbau, onta dan lain sebagainya. Semata-mata kita mantapkan niat kita dulu, yaitu ingin melaksanakan kurban, berkurban, ibadah kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, ketika beramal ya silakan kalau mau dipublish, kita bisa berkorban silakan. Akan tetapi hati-hati ketika merekam atau memberikan caption, takutnya ujung-ujungnya menjadi ria ataupun sombong. Kalau ria dan sombong sih masih mending, yang takutnya menyakiti perasaan orang lain sehingga orang lain juga benci ataupun mendoakan kita yang tidak baik. Kita pengen kan amal kita itu berimbas kepada orang juga baik. Kita baik, orang lain juga mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi yang baik itu memantapkan niat, memperbaiki amalnya atau proses daripada amal tersebut, sehingga kita kalau sudah berhati-hati, insya Allah Allah berikan rahmat kebaikan itu semua, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika berkorban itu yang diterima bukan dagingnya. Contoh Bun, daging sapi kita diberikan rezeki mungkin beratnya 1 ton. Ya sapi tersebut dan mahal luar biasa. Tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan beratnya daging tersebut, bukan banyaknya daging tersebut, bukan daripada darah-darahnya hewan tersebut. Akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya. Tadi dikatakan demikian. Ketakwaan itu apa? Kita menjalankan perintah Allah. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah dan niat kita lillah, amal kita lillah, insya Allah Allah terima itu semua karena ketakwaan. Ataupun bahasanya Allah senang karena kita manut kepada Allah tanpa intrik-intrik yang lainnya untuk pamer, untuk ngecilin, amit-amit lah. Ya jangan sampai, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya tambahkan, karena momennya besok dikit lagi, ya mungkin sebulan lagi itu Idul Adha. Kan ada nih orang Idul Adha 1 sapi mungkin gak mampu, harganya demikian kan gitu ya. Silakan 1 sapi patungan 7 orang. Ada macam-macam beraneka ragam harganya 1 sapinya. Ada yang patungan 2,5 juta, ada yang 2,7 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, 5 juta per orangnya. Maksudnya apa? Harga itu menentukan beratnya dan harganya sapi. Ya, misalkan sapi beratnya luar biasa tapi harganya murah, alhamdulillah namanya berkah. Yang penting syarat daripada berkorbannya itu jangan sampai terlewati. Salah satunya hewannya harus sehat, hewannya harus lulus daripada uji kesehatan dari pemerintah dan lain sebagainya. Karena kan banyak banget nih, asal mau kita beribadah itu ada aja ujiannya. Penyakit inilah gitu. Nah, kita ikutin aja aturan dan tata cara pemerintah agar kita bisa berkorban dengan baik dan kita bisa beribadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau sapi, misalkan nggak mau bareng-bareng sama orang lain, ya beli aja kambing 1. Ada harganya juga berbeda-beda kan gitu. Ada yang sekian, ada yang sekian dan lain sekian gitu kan ya. Yang jelas semakin berat badannya, semakin bagus hewannya, ya maka insya Allah harganya juga semakin bagus gitu. Yang jelas niatnya, niatnya baik lillahi ta'ala
fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, amalnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, baik mitra Siaran Siar, kita tadi sudah bisa memilah-milah ya apa yang harus kita lakukan ketika kita berkurban untuk hari raya Idul Adha. Ya, paling tidak kita sudah punya sedikit sinar lah ya atau pengetahuan. Nah, terus kita kembali lagi terkait dengan topik yang kita bahas hari ini yaitu atau malam ini yaitu meluruskan niat ya. Baik itu kita akan belajar, akan melakukan sesuatu atau ibadah atau memberikan apalah kepada orang atau hadiah atau mungkin kita ibadah yang lainnya. Kenapa sih kita harus meluruskan niat belajar? Terus kalau kita mau belajar, terus kenapa kita juga harus meluruskan niat ibadah gitu kan? Walaupun dalam hati kita sudah niat gitu. Nah itu akankah emang bisa niat itu melenceng gitu ketika kita niat yang kita benar-benar niat tapi kadang-kadang gitu kan suka agak miring gitu. Nah ini menurut Gus bagaimana? Dalam hidup kita kan iblis itu kan sudah berjanji kepada Allah akan menggoda keturunan Adam, yaitu manusia. Jadi kita udah niat nih, cakep dari sini. Tapi misalkan prosesnya dari sini mau beribadah, sholat lah, sholat mungkin sholat subuh di masjid Istiqlal. Kita berangkat mungkin bun malam-malam ya, karena subuh itu. Tapi setan itu nggak berhenti untuk menguji. Contoh, gak usah ke Istiqlal lah, ke Atin aja, gitu kan ya. Satu. Yang kedua, kira kita udah mau belok ke Atin apa? Kayaknya mah Atin jam segini belum dibuka, udah kita mampir dulu kemana? Nah ini jadi kan pengolahan mereka itu, mereka makhluk yang terkutuk lah. Nah, jadi kenapa kita udah niat terus mantapkan niat? Kita misalkan pengen bersedekah, sampai di mana sedekahnya? Misalkan kita pengen sedekahnya di masjid, sampai masjid kita mantepin niat. Jangan sampai melenceng. Takutnya apa? Ketika dari rumah ke masjid cakep pun, pas nyampe masjid ada tetangga kita gedek banget sama dia, wah kita pamer pisah. Jangan. Maksudnya apa? Walaupun ada siapapun, ada memang niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun ada orang yang kita ingin unjukin, kalau bisa umpetin. Contoh, Ustadz bisa nggak di sana aja saya nyerahinnya, takutnya itu ada tetangga saya ngeliatnya nggak enak, takutnya salah paham dia kan gitu. Jadi itu lebih baik. Jadi yang baik itu mempertahankan niat, memperbaiki niat. Jadi niat itu bukan hanya nawaitu dari sini terus udah berangkat lah gitu ya. Karena apa? Dalam proses perjalanan itu, dalam proses beramal itu, setan pasti menguji ataupun mengganggu kita. Maka dimantapkanlah niat. Jangan sampai kita terlena dari godaan setan yang terkutuk. Salah satunya sholat. Bukannya niat mulu gitu, bukannya niat bukan. Tapi ketika kita sudah niat takbir, kita mantapkan dalam hati kita sedang menghadap Allah, kita takut sama Allah, kita butuh Allah, kita perlu Allah, Allah maha besar lagi ngeliatin kita kalau dilihat orang tua aja takut, bagaimana lihat Allah. Jadi itu ada ponten-pontenan kayak gitu Bun, ada nilai-nilai seperti itu. Jadi kita tetap konsisten, maksudnya kontinunya enak gitulah, karena kita memang niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi intinya dengan niat yang mantap yang tadi Gus bilang itu menjauhkan kita dari perasaan labil ya. Betul. Terombang-ambing akhirnya kemana lah beloknya. Misalnya kita mau ke pasar tujuan mau beli baju atau beli jajan di warung. Betul, gak jadi beli bajunya. Ya baik Gus, sebenarnya ini apa sih ada nggak bunyi hadis tentang niat ini Gus? Hadis yang tadi saya sudah bacakan, hadis yang lebih pendek itu dalam kitab hadis arba'in, dituliskan dalam pengarangnya itu innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Jadi niat itu dalam arti niat itu bukan positif toh. Ada kok niat yang tidak baik gitu ya. Jadi kita beramal, sesungguhnya beramal itu tergantung dengan niat. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal, perbuatan, kelakuan dan lain sebagainya itu tergantung niat. Kalau niat kita karena Allah, insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada Bun yang lebih enak. Kita niatnya bukan karena Allah nih, karena kita ingin berbakti kepada orang tua.
gitu ya. Nah itu hanya ingin berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah memberikan ridho tersebut. Karena kan jelas ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Orang tua itu kan dibelah dua ya. Ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang baru ketemu, yaitu misalkan mertua dan lain sebagainya, ataupun keluarga mertua. Dan yang terakhir itu ada orang tua yang sering mengajarkan kita, guru-guru kita. Nah, orang tua itu demikian. Jadi kita misalkan adalah anak muda, pengen ke rumah mamah nih, pengen bawain kesukaannya. Ya Allah, saya niat pengen nyenengin mama saya. Nah ini kan karena pengen nyenengin mamanya, maka Allah terima. Nah yang jelas segala sesuatu niat itu bawa Allah. Jangan lupain Allah. Walaupun bisa pengen nyenengin mama, udah OTW, jangan. Ya Allah, saya pengen nyenengin mama saya. Ya Allah, saya pengen berbagi sama ayah saya. Ya Allah, saya pengen ngasih kakak saya, adik saya. Jadi Allahnya selalu diajak. Jangan sampai ketika melakukan keburukan, ya Allah maafin ya Allah, saya hilaf, baru dibawa. Nah ini yang terbalik. Jadi yang dibawa Allah bawa dalam amal yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Bahasa simpelnya, kita pun ketika ada seseorang melakukan keburukan, kita dibawa-bawa aja. Apalagi kita nggak tahu pun, kita marah, kita kaget kan gitu. Apalagi yang maha menciptakan kita nggak ada sopannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang baik-baik, ya Allah, saya pengen nih, bahasa saya simpel aja deh, dari rumah ke radio, ya Allah saya pengen berangkat ke radio, mudah-mudahan engkau berikan kemudahan, bla 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 bla, kan banyak tuh doa yang pendek lah, contoh seperti itu. Maka Allah memberikan perlindungan, penjagaan, pendampingan dan lain sebagainya. Apalagi kita memiliki doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkendara, Allah majreha, wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Terus apa? Ataupun keluar rumah dan lain sebagainya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Andai kata kita kalimat tersebut, doa-doa tersebut tidak bisa, tapi Islam itu mudah. Mudahnya apa? Asalkan kita niatnya karena Allah, ucapkan hajat kita, insya Allah terima. Nah jadi saya nggak bisa niat gitu, nggak baca doa gitu, ya udah yang bisanya aja, akan tetapi perbaikin lebih baik. Ya, lalu terkait dengan niat ini ya Gus, yang lebih afdol, apakah niat di dalam hati dan dibarengi dengan ucapan, bagaimana yang lebih afdol itu? Oke, niat itu dalam hati pun, tapi harus diucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena manusia tadi Bunda bilang tuh tidak luput daripada lalai. Takutnya hati niat karena pikiran kalut kemana atau enggak fokus lah. Jadi dalam hati pun susah untuk mengucapkannya. Maka lebih baik, ya Allah, dan hati ngikut nih, ya Allah, saya pengen berbagi ya Allah, kan gitu tuh. Jadi hati karena lisan mengucapin, hatinya itu konsisten, tidak dilema lah, tidak labil lah gitu ya. Jadi niatnya di hati, tapi lisan mendampingi agar kita tidak terkecoh. Takutnya hati doang nih, coba dah kita diem masing-masing, kita niat yang baik. Misalkan kita pengen, ya Allah, hari Jumat besok lah kita pengen beramal, nggak usah disebutin amalnya di kotak amal lah gitu ya, coba dalam hati aja, pasti recok karena kita punya pikiran, karena kita nggak fokus dan lain sebagainya. Maka Islam itu mengajarkan ketika kita niat dalam hati, lisan pun mengikutinya atau mendampinginya biar stabil. Nah, baik Gus, ketika kita misalnya punya niat, katakanlah kita punya niat mengunjungi orang tua, misalnya saudara. Nah, apakah ini niat seharusnya dimulai dan kapan menata niat? Apakah kita sebelum berangkat ataukah beberapa jam sebelum niat itu dilaksanakan? Kalau misalkan seminggu lagi Bun ya, seminggu lagi kita mau ke orang tua nih, itu namanya azam, ya. Akan tetapi berbeda dengan niat. Niat itu diucapkan sebelum melakukan, dilakukan sebelum melakukan gitu ya. Itu namanya niat. Kalau masih jauh masih azam namanya. Baru ada niat, baru pengen niat gitulah, baru pengen aja. Tapi ketika misalkan kayak mau makan, kan kenapa sih ada doa makan? Itu niat. Biar apa? Biar rezekinya berkah. Pertama, Allahumma barik lana, ya Allah berkahin kami. Fima rozaqtana, atas rezeki semuanya ini ya Allah. Kan waqina azabannar, dan jauhin kami
dari dari siksa api neraka. Nah ini adalah salah satunya niat. Tapi niat itu ada yang niat tol, ada yang niat menjadi doa. Nah niat itu apa sih? Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang namanya niat itu sebelum melakukan amal. Nah, kalau yang masih jauh, kalau bahasa orang Betawi masih tangeh, itu azam namanya. Jadi misalkan Idul Adha lah, Idul Adha pengen ke rumah mama gitu kan. Nah ini azam, belum niat gitu ya. Maksudnya niat itu nanti ketika udah mendekati hari ini mungkin kita ngajak siapapun, besok kita berangkat pagi. Ini udah niat namanya. Kalau masih jauh azam. Nah, baik untuk mitra Sejalan Siar, masih di gelaran pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward hingga ke pukul 19 pas ya. Dan mitra Sejalan Siar, tadi topik yang kita bahas selama hari ini adalah meluruskan niat. Nah terkait dengan niat itu niat kita sehari-hari secara umum ataupun niat yang beribadah, niat ibadahnya. Lalu bagaimana niat beribadah yang dibenarkan Islam, Gus? Karena kadang-kadang kita niat itu misalnya niat beda sama niat yang umum gitu. Tapi kalau yang ibadah itu adakah langkah atau trik yang kita harus lakukan? Ya simpel aja sih Bun. Ya tadi kalau kita niat ya dalam untuk menjadi ibadah ya bawa Allah. Contoh kita misalkan niat puasa nawaitu shauma qadin kan niatnya dulu tuh. Anak ada ifardhi syahri Ramadan gitu kan. Itu baru niat tuh. Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ketika sudah menjadi lillahi ta'ala, ini adalah menjadi ibadah amal kita setoran kepada Allah, ya Allah saya pengen ibadah. Makanya apapun Islam mengajarkan ini, apapun yang kita lakukan jadikan ibadah. Contoh, misalkan kita melayani suami gitu makan, ya Allah saya nyiapin suami saya makan karena Engkau ya Allah. Ngepel gitu ya, ya Allah saya pengen ngepel karena Engkau ya Allah. Saya pengen nyuci ya Allah, tapi yang di kamar mandi ucapnya sebelum masuk kamar mandi ataupun dalam hati toh gitu ya. Kamar mandi kan nggak baik ya. Jadi dalam hati aja, ya Allah saya pengen nyuci karena Engkau ya Allah. Karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terus misalnya kita walaupun misalkan main HP, ya Allah saya pengen main HP karena Engkau gitu ya. Jadi karena udah niatnya baik seperti itu, pasti kita nggak mau terganggu atau tergoda sama pandangan-pandangan kita yang di HP gitu. Jadi semua apa yang kita lakukan, enaknya jadi orang Islam tuh gitu, menjadi ibadah. Yang penting niat kita, kalimat kita bawa Allah. Misalkan kayak tadi nama itu shauma qadin ada ifardhi syahri. Nah Ramadhana hadhihi, nah ini hadhihi sunnata lillahi ta'ala, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jadi ini yang dibawa adalah kalamullahnya, kalimat Allahnya. Ketika Allah lillahi ta'ala, insya Allah menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas baik sholat ataupun puasa ataupun amal yang lain, niat itu dalam hati, lisan itu menemani atau mendampingi agar tidak terganggu lah, tidak terganggu. Jadi untuk menjadi ibadah ya bawa Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya baik mitra Sejalan Siar, mitra yang ingin bertanya silakan di 0851861003 ya. Masih ada Gus Edward hingga pukul 19 pas. Kita ngobrol mengenai meluruskan niat. Nah kita dalam keseharian, aktivitas sehari-hari ya, itu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, maka tanpa ada niat pasti apakah ini misalnya kita ada tujuan kemana, karena kita akan tujuan ke belanja atau mengunjungi saudara, kemudian tanpa dilakukan perasaan niat atau ucapan niat, terutama di hati dan ucapan itu, apakah itu akan sampai dengan baik billahi ta'ala ataukah akan apa gitu? Tidak, misalnya kita mau ke pasar nih, ya mau ke pasar, terus kita udah selonong boy aja gitu, ataupun kalimat cuma pengen ke pasar, udah gitu doang, itu tidak menjadi ibadah. Tapi ketika ya Allah saya pengen ke pasar karena Engkau, ataupun fardhu lillahi ta'ala, ataupun yang simpel aja Bun, kita kan banyak nih tujuan, misalkan pengen ke pasar, ternyata di pinggir jalan ketemu teman, ngobrol dulu nih Bun. Nah habis dari itu ketemu teman, mungkin kita langsung ke pasar. Dari ke pasar kita pas banget di pasar ketemu orang lagi. Nah barulah kita belanja sampai pulang dan sebagainya. Ucapin gampang aja,
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bismillahi dengan nama Allah, tawakal. Kita bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula, tidak ada daya dan upaya. Jadi apapun yang kita temuin ataupun yang kita lakuin menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma pengen ke pasar, udah OTW gitu ya. Ya udah, jadi itu amal tapi tidak ibadah. Tidak ibadah dan tidak dilindungi Allah. Ya? Tidak dilindungi oleh Allah. Bahasa simpelnya, lalu ngomong nggak? Gitu. Bunda nih ada anaknya. Bun, saya pengen ke pasar. Iya, hati-hati. Kan gitu. Berarti kalau misalnya Gus kita mau berangkat lah ya, berangkat mengunjungi yang positif, mengunjungi saudara atau orang tua. Kalau kita tidak niat diikuti dengan niat yang tadi Gus bilang, seorang boy aja, itu mungkin antara sampai dan tidak sampai atau mungkin ada halangan entah itu jatuh atau apa gitu ya. Jadi bukannya saya berkata pasti ada ujian pasti. Tapi yang jelas khawatirnya kita kan yang namanya kita jalannya kadang-kadang kepaduk tuh. Ya maaf, kita kamar mandi aja. Kamar mandi kan deket tuh. Bisa kepleset ataupun kita meleng kejedot gitu ya. Maksudnya gini, ketika kita sudah niat seperti itu, pertama Allah memberikan dampingan kepada kita. Yang kedua, amal atau kelakuan kita ini diterima semua. Bahasa simpelnya, ketika kita jatuh, nah jatuh ini menjadi ujian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ketika kejedot nggak ngomong kasar gitu. Malah bilang astagfirullah. Kalau ataupun kaget, ya Allah, gitu kan. Ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia beramal tidak niat, tidak berbawa Allah Subhanahu wa taala, diterima cuman bukan menjadi kebaikan. Jaminan ya. Tidak terjamin, misalkan dia maaf ya amit-amit ya. Kita sama-sama berkendara sih sebenarnya. Kita kemana nih? Takutnya ada musibah apa? Ya udah. Makanya enaknya kalau orang yang mencari nafkah nih, banyak pendengar yang mencari nafkah, baik mobil ataupun motor mencari nafkah, udah niatin aja dari rumah. Jadi ketika terjadi apa-apa, maaf. Misalkan sampai meninggal, itu namanya jihad. Karena mencari nafkah buat keluarga di rumah. Iya. Baik Gus, ini ada pertanyaan dari sekarang boleh disebutkan namanya, ada Pak Suharyanto ya di Kaliabang Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus, katanya saya Pak Ari dari Kaliabang Tengah. Saya mau bertanya, kenapa sih kadang saya niat baik mau ngingetin orang, tapi yang diingetinnya kadang-kadang suka marah, saya nggak terima gitu kalau diingetin. Nah itu bagaimana Gus, menurut Gus ya? Baik. Amalnya Bapak Ari diterima insya Allah menjadi ibadah. Ya diterimanya menjadi ibadah, kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita udah pengen ada niat baik untuk membantu orang itu nggak peduli bahkan menghina, udah abaikan aja Pak Ari. Abaikan aja, yang penting kita niatnya karena Allah, niat baik. Toh ternyata kita juga masing-masing nyari amal nih. Nah ketika kita sudah niat terus beramal baik karena Allah, ya kalau kesal sih manusiawi, kaget gitu ya. Ya udah, tapi astagfirullah, ya Allah, ya udah nggak apa-apa lah. Kan saya niatnya buat engkau gitu, karena engkau ataupun memang saya niat baik ya Allah, udah. Jadi kita fokus dengan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang memburu amal yang diterima oleh Allah. Allah berikan pahala kebaikan kepada kita. Jadi ketika orang nggak peduli dengan amal kita, dengan kelakuan kita, ya udah, kita juga nggak peduli lagi. Maksudnya nggak pedulinya itu ya udah jangan dipikirin, ataupun jangan dibawa pusing, ataupun orang lu nggak usah diingetin lagi. Nggak usah diladenin lah, kalau bahasa orang Betawi itu nggak usah diladenin, udah kita beramal melakukan sesuatu karena Allah, udah. Kecuali dia respect baik, karena respect baik terusin. Karena bahasa simpelnya ketika kita beramal, wah itu nggak satu nih, terus dia respect baik, udah beramal dua. Walaupun dia nggak respect baik, kita beramal terus, maka hitungan terus bertambah untuk kita, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas amal kita karena Allah, orang nggak respect kepada kita, ya udahlah nggak apa-apa. Yang jelas kita fokus, kita respectnya karena niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Mas Ari atau Pak Ari di Kaliabang Tengah tadi ya, jangan khawatir kata Gus ya.
jangan dipikirin. Pokoknya niat kita baik, insya Allah nanti berbuah baik dan itu amalnya atau pahalanya bertambah ya. Betul. Walaupun yang diingetinnya itu justru kebalikannya malah marah Iya, ya dan dosa. nggak terima diingetin. Padahal kita ngingetinnya kan yang baik-baik. Betul, Ya. betul. Nah tapi benar juga sih ada pepatah bahwa apa yang kita lakukan berbuat baik tidak selamanya bisa diterima orang dengan baik. Betul, ya. betul, setuju. Iya. Baik, kita zaman siang nanti mungkin Mitra bisa bertanya lagi ya. Gus, mungkin Gus ingin menyampaikan sesuatu sebelum meninggalkan ruang siar karena biasanya setelah penutupan pengajian ini langsung disambut dengan azan Isya. Betul. Ya. Baik Gus, silakan Gus. Hatur Pak Haryanto atau Pak Ari yang ada di Kaliabang Tengah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat kita dan kita selalu wanti-wanti ya Gus. Betul. Ya, baik, silakan Gus. Baik, Mitra Gangga di mana saja, terima kasih tadi Pak Ari sudah bertanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Mitra Gangga yang lain yang mendengarkan juga diberikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya tambah senang dunia akhirat, gampang segala urusannya, selalu dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama terus kita mantapkan niat kita, karena jangan pernah mengatakan saya udah niat ya udah OTW, ya enggak. Kita mantapin niat karena syaitan atau iblis atau sebangsanya selalu menguji daripada kelakuan kita biar enggak konsisten lah. Tapi Gus, kalau ditambah satu lagi nih ada yang bertanya. Silakan. Ya, ada Pak Ustadz katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jalan 2 di Kampung Cina, ada remaja lagi duduk. Kok saya lewat dibangun, dia bangun nggak salim, katanya kata anak itu saya sedari nggak kenal itu petanda apa ya, saya hamba Allah aja katanya. Gimana? Iya katanya saya jalan-jalan ke Kampung Cina, ada remaja lagi duduk, kok saya lewat dia bangun ngajak salim, terus maksa salim, kata anak itu saya saudari saya nggak kenal kata itu. Nah itu pertanda apa ya? Iya baik. Itu pertanda baik. Iya. Oh iya. Ini dari Bunda Retno di mana di Kampung Medi. Siap, Bunda Retno. Iya. Itu pertanda baik, Bun. Insya Allah berikan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus banget tuh anak muda. Anak muda yang masih muda, dia menunjukkan akhlak yang terbaik. Dia mau kenal enggak tapi dia menunjukkan adab, sopan santun, etika yang luar biasa karena dia memiliki hati yang baik. Jadi menghargai, mau kenal enggak kenal. Dia berdiri, dia saliman lah bahasanya, ataupun berdiri saja itu udah orang bagus. Dia diri, kalau bahasa orang Indonesia berdiri membukukan sendiri, ini berarti orang sudah niat baik gitu ya. Apalagi di bersaliman, insya Allah ini pertanda baik. Pertanda baik ya. No, jadi jangan khawatir. Ya silakan Gus untuk menyudahi atau menutup perjumpaan kita di pengajian pada malam ini. Siap. Jadi kita luruskan Mitra, terus kita semangat, kita mantapkan, kita perbaiki, kita teguhkan niat-niat kita. Pesan saya untuk pribadi khususnya, umumnya buat kita semua, mari terus bawa Allah dalam kebaikan. Biar apa? Amal ibadah, kelakuan kita atau perbuatan kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita selonong boy aja Allah nggak dibawa. Akan tetapi jangan sampai, maaf, misalkan mau nyopet, ya Allah saya pengen nyopet karena engkau, enggak, itu nggak diterima. Itu ada kelakuan yang niatnya tidak baik, kelakuannya tidak baik. Jadi niatnya baik, kelakuannya baik, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.